Eh, Kenalkan, kami dari kelompok PBKK untuk ETS. Saya Muhammad Ilham Bayhaqi, NRP 0069. Dan saya Siti Cofifah, NRP 0039. Eh, Jadi kami akan melakukan demo untuk aplikasi POS yang kami buat. Nah, jadi mungkin tampilannya bisa dijelaskan oleh Opi. Ya, jadi di sini bisa dilihat di sebelah kiri ini ada menu dan bisa dipilih berdasarkan jenis makanannya. Yap. Lalu kemudian di menu itu bisa diklik untuk masuk ke order list. Untuk di order list pun bisa menambahkan item dan bisa dihapus juga kalau misalnya nggak jadi. Lalu bisa dipilih lagi. Oke. Terus nanti akan muncul subtotal harganya. Terus ada pajaknya juga. Lalu barulah muncul total harga. Dan kita bisa lakukan pembayaran dan ngeklik tombol payment. Nah, di sini kita bisa masukkan jumlah bayarnya. Oke. Lalu ada kembalian, itu bisa kita pay dan di print. Nah, untuk di print jadi hasil invoice-nya seperti ini. Oke, selanjutnya untuk penjelasan singkat kodenya. Nah, jadi pertama kita lakuin connect ke database untuk menyimpan data-datanya. Jadi pertama kita buat dulu database-nya. Di sini ada nama database-nya. Terus ini server untuk database-nya. Nah, database di sini kita pakai SQL Server. Nah, jadi pertama kita bikin dulu database-nya. Jika sudah ada, kita bikin modelnya. Jadi di sini ada model kategori dalam bentuk kelas kategori dan juga ada model untuk produk. Nah, setelah kita buat modelnya, kita lakukan migrasi ke database agar dibuatkan tabelnya. Nah, jadi ini adalah hasil setelah dimigrasi. Nanti di SQL Server ini akan terbuat tabelnya. Nah, kemudian untuk yang main window, di sini kita menggunakan item source. Ya. Jadi di item source itu kalau di Android Studio misalnya, nah itu seperti recycler view. Jadi dia bisa melakukan looping untuk menghasilkan daftar-daftar menunya. Nah, jadi di sini nanti kita ada collection dari produk dan collection dari ordernya. Nah, di produk ini nanti untuk yang ditampilkan ke menu, sedangkan yang collection order ini ada sebuah kelas order. Nah, di mana order ini adalah item-item yang telah diklik dan masuk ke list ordernya. Ada quantity, ada subtotal, dan ada produknya sendiri itu juga. Nah, kemudian untuk payment-nya, nah ini ada window yang nanti ketika dilakukan payment, nanti ada window ini yang pop up. Nah, di mana di sini nanti dia akan mendapatkan data dari ordernya, dan itu nanti juga ada kelas invoice-nya.
Nah, ini ketika diklik untuk pembayaran, jadi dia akan melakukan pengecekan dulu apakah jumlah nominal yang dimasukkan mencukupi atau enggak. Jika tidak, nanti dia ada feedback-nya juga. Nah, ini fungsi untuk menghitung invoice-nya. Jadi nanti berdasarkan dari seluruh yang ada di orderan, itu kita kalikan dengan harga awalnya. Harga awal dengan harga awal produk kalikan kuantitinya. Nah, nanti dari semua subtotalnya itu dijumlahkan di sini. Nah, kemudian ini untuk penghitungan pajaknya ada di sini kita ambil misalkan 1%. Nah, kemudian totalnya dijumlah dari jumlah total subtotal ini ditambah dengan pajak. Itu total yang harus dibayar. Terus ini ketika dia ingin melakukan print, jadi di sini dia akan membuat Windows baru dengan ini passing parameternya, ada orderannya, invoice-nya, terus banyak macam data yang dipassing. Nah, kemudian dia akan melakukan show untuk window invoice-nya. Di window invoice-nya, nah, ini untuk template Windows invoice-nya, dan nanti di sini juga sama, kita kasih item control sehingga produk-produk yang ada di orderan tadi di looping agar ditampilkan di template ini. Jadi di sini nanti ada banyak tergantung jumlahnya. Oke, kemudian untuk melakukan print-nya, kita tinggal panggil print dialog, di mana print dialog ini akan ngeprint visual yang ditandai dengan nama print. Nah, nama print di sini ada di desainnya. Di sini. Nah, jadi ini ada scroll viewer, di mana scroll viewer ini yang akan di-print dari window tersebut. Mungkin itu penjelasan singkat untuk kode yang kami buat. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.